Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah unzila bil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, tidak terasa Ramadan akan meninggalkan kita, tamu yang agung, tamu yang mulia akan meninggalkan kita. Kurang lebih 6 hari ke depan kebersamaan Bapak Ibu sekalian untuk salat tarawih di masjid kita ini yang kita banggakan. Oleh karenanya, detik-detik terakhir Ramadan ini, mari kita senantiasa berupaya memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan i'tikaf, kemudian memperbanyak sedekah, memberi buka puasa, dan mengeluarkan zakat. Oleh karenanya, sebelum Bapak Ibu sekalian pulang cuti, karena mungkin besok sudah banyak yang pulang kampung, anak-anak sudah libur, besok sudah terima rapor untuk SMA dan seluruh sekup BPS. Sebelum kita cuti, hendaknya kita mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal kita di tempat ini, di mana kita mencari nafkah. Itu lebih afdal ketika kita mengeluarkan di masjid kita ini, menyalurkan kepada amil zakat, pada pengurus masjid sebelum kita pulang kampung. Dan hendaknya rumah kita titip sama tetangga, karena jangan sampai di rumah itu di depannya tertulis rumah ini dijual. Ya, jadi saling. Pada kesempatan kali ini saya hanya mengingatkan suatu hadis Rasulullah Muhammad SAW, di mana sebelum para ahli ilmu jiwa mutakhir mengemukakan teorinya, Rasulullah Muhammad SAW teladan kita telah memberikan wejangan nasihat kepada sahabat-sahabatnya, termasuk kepada kita umatnya. Yang diriwayatkan oleh Baihaqi mengatakan, salasum muhlikatun suhum muta'un wa huwa muttabaun wa ijabul mar'u ala nafsi. Salasum muhlikatun, ada 3 dorongan nafsu yang akan merusakkan jiwa manusia. Yang pertama adalah suhum muta'un, sifat bakhil yang senantiasa diikuti oleh manusia dan merupakan bertentangan dengan fitrah kejadian manusia. Allah menciptakan kita ini berpasang-pasangan. Ada suka, ada duka, ada siang, ada malam, ada besar, ada kecil, ada panjang, ada pendek, ada kaya, ada miskin, ada kuat, ada lemah, ada yang pintar, ada yang kurang pintar. Untuk apa semua itu? Supaya kita saling kerjasama, saling peduli di antara sesama kita. Yang kaya peduli kepada yang miskin, yang kuat membantu yang lemah, yang pintar mengajari yang bodoh, untuk saling membantu. Tetapi karena kebakhilan seseorang, maka dia pun enggan untuk membantu sesamanya. Dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 180, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah sekali-sekali orang-orang kikir itu, orang-orang bakhil itu mengira bahwa kebakhilan atas karunia Allah berikan kepadanya itu baik bagi mereka, padahal itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan, harta yang mereka kikirkan, harta yang mereka pelitkan akan digantungkan di leher mereka di hari kiamat nanti. Allah yang memiliki kepunyaan Allah antara langit dan bumi, dan Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di surah yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Imran ayat 92. Lam tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim.
Kamu jangan mengira bahwa kamu dikatakan baik, memperoleh kebaikan dari Allah sebelum engkau mengeluarkan apa yang kau cintai. Dan apa yang engkau keluarkan, Allah mengetahui atas apa yang kita keluarkan di jalan Allah. Dan apa yang telah kita keluarkan, itu yang menjadi kekal bagi kita. Tetapi apa yang tersimpan di diri kita, di bank, itu yang fana dan menjadi milik ahli waris kita. Beberapa pengurus masjid saya tanya, uang apa yang banyak beredar di celengan, yang masuk di celengan masjid? Ternyata yang banyak itu uang 2.000. Uang 100.000 jarang ditemukan di masjid. Pak Ustaz Jupri, yang mana kita suka ini Pak Ustaz Jupri? 100.000 atau 2.000? Cinta 100.000. Kalau kita bawa, ada fakir miskin datang di rumah kita, ini bersamaan di dompet, maka yang ditara yang mana? Ya 2.000 rupiah. Ada anekdot mengatakan bahwa ini uang kertas dicetak oleh Bank Indonesia dan dikeluarkan oleh bank. Ini uang 100.000, uang 2.000 masih sama-sama di bank. Tetapi dia berpisah ketika orang-orang mengambil uang ini di bank. Beberapa saat kemudian uang ini kembali ketemu di dompet seorang pemuda, di dompet kita. Kemudian uang 100.000 bertanya kepada uang 2.000, mengapa kamu itu kusut, kotor dan bau? Dijawab uang 1.000, ketika saya keluar dari bank, saya beredar di kaum buruh. Saya banyak berada di penjual-penjual kecil. Saya berada banyak di penjual ikan, di penjual sayur. Saya berada di anak yatim dan fakir miskin. Itulah keberadaan uang 2.000. Kemudian uang 2.000 bertanya kepada uang 100.000. Terus kenapa kamu itu bersih, rapi dan masih baru? Ini kelihatan baru 100.000. Dibilang uang 100.000, ketika saya keluar dari bank, diambil oleh seseorang, maka saya beredar, disukai oleh cewek-cewek cantik. Uang 100.000 banyak beredar di mall-mall, di hotel-hotel berbintang, di supermarket. Itu keberadaan uang 100.000. Kemudian uang 1.000 bertanya kepada uang 100.000, apakah kamu pernah berada di tempat ibadah? Dia bilang uang 100.000, saya jarang, bahkan hampir tidak pernah berada di tempat ibadah. Sehingga uang 2.000 mengatakan bahwa saya sangat bersyukur karena saya banyak berada di tempat ibadah. Hampir di semua tempat ibadah uang 2.000 itu ada. Saya berada di fakir miskin, saya berada di anak-anak yatim. Saya bersyukur kepada Allah karena saya tidak dipandang sebagai sebuah nilai, tetapi saya dipandang sebagai sebuah manfaat. Sehingga uang 100.000 menangis karena dia merasa begitu hebat, dia merasa begitu tinggi, dia merasa begitu besar, tetapi kurang manfaatnya terhadap sesama. Karena di dompet dia dipelihara, dijaga baik-baik, jangan sampai dia keluar dari dompet. Itulah keberadaan. Sehingga anekdot ini menjadi cerita, menjadi inspirasi buat kita semua. Mudah-mudahan keberadaan kita ini begitu banyak membawa manfaat terhadap sesama kita yang ada di tempat ini dan di tempat di mana kita berada. Sama halnya ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Allah bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, yang mana ibadahmu untukku Musa? Dalam kebingungan Musa berkata, wahai Tuhanku, zikirku, kurbanku adalah untukmu Tuhan. Tetapi Allah masih berkata lagi, wahai Musa,
yang mana ibadahmu untukku Musa? Sehingga Musa bertanya kepada Allah, berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, tunjukkan kepada hambamu yang lemah ini yang mana ibadahku untukmu Tuhan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dan berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, berhikmatlah kepada hamba-hambaku, bermanfaatlah kepada hamba-hambaku. Itulah ibadah kita untuk Tuhan, di mana kita harus banyak manfaat terhadap sesama manusia. Khairun nas anfa'un nas, sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang paling banyak manfaatnya terhadap sesamanya. Dan yang terakhir yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah ketika Rasulullah SAW sementara menyalati seorang jamaah, seorang sahabat salat jenazah, kemudian dalam kain kafan ini bergerak-gerak sehingga sahabat pun membuka kain kafan itu. Ternyata di dalamnya ada ular yang lagi menghisap darah si mayit. Abu Bakar hendak memukul ular ini, tetapi ular ini langsung bersyahadat dan berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saya menyiksa si mayit ini atas izin Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat karena dia memiliki 3 kesalahan. Kesalahan yang pertama yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bahwa si mayit ini adalah enggan mengeluarkan zakatnya. Enggan mengeluarkan zakatnya. Oleh karenanya, mari kita berupaya mengeluarkan zakat fitrah yang wajib bagi kita semua. Kemudian mengeluarkan zakat mal, zakat harta kita. Mengeluarkan simpanan-simpanan kita kalau sudah cukup hal dan nisabnya. Perniagaan kita, peternakan kita keluarkan. Di sini banyak peternak. Pertanian kita keluarkan. Di sini banyak pekebun merica. Keluarkan ketika sudah sampai haul dan nisabnya, supaya harta itu tidak menjadi beban bagi kita di kelak nanti. Demikianlah ceramah singkat ini. Semoga menjadi ruang buat kita semua, tamanya buat diri pribadi saya dan keluarga. Kebenaran hanya datang dari Allah. Wa salah itu karena kalam pribadi. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.